Oke, Assalamualaikum Mas Bro ya, kembali lagi tanya di Fajar Daily. Wey, ya kali ini kita bahas sesuatu yang biasa kita bahas. Bukan yang beda soalnya, kita pernah bahas sih, tapi kali ini kita akan gunakan mikroskop untuk melihat bata ringan ini. Sesuai dengan channel kita kan bahas tentang rumah, bangunan, dan sedikit-sedikit bisnis, dan tentu toko kita ya. Di sini kita jual bata ringan, dan rumah ini juga pakai bata ringan Mas Bro ya. Dan kita akan lihat gimana sih bata ringan kalau dilihat dari mikroskop kan gitu ya. Karena di sini banyak orang yang bilang bata ringan tuh rembes ya, bata ringan tuh lembab seperti itu ya. Apakah benar ya? Kita coba lihat. Kalau kita lihat kasat mata sih ya kayak gini gitu, halus gitu ya, halus gitu. Dan coba kita lihat di mikroskop. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like dan subscribe dulu channel ini Mas Bro, dan share jika dirasa bermanfaat. Langsung aja kita lihat dalamnya gitu. Oke, ini sebenarnya adalah potongan dari bata ringan yang kita mau bawa yang segede ini. Di sini nanti penuh ya. Kita bawa potongannya aja ya, seperti ini ya. Ini juga ada yang kecil ya. Nanti patah soalnya pas nanti kita bawa. Oke, ini jadi kotor mejanya, kotor. Oke, kita langsung ke sini Mas Bro. Kita lihat bagian yang luar dulu yang biasa Mas Bro lihat di toko-toko bangunan ya. Ini bagian yang luar pokoknya. Ini yang dalam nanti ya. Oke, kita lihat bagian luarnya, nanti kita bahas kok. Oke, ya. Seperti ini adalah penampakan bagian luar dari bata ringan ya. Jadi sebenarnya bata ringan itu nggak rata Mas Bro. Bentar ya. Nah, bata ringan itu sebenarnya nggak rata, juga nggak halus seperti yang Mas Bro kira dari luar. Ternyata tank brocel bahasanya. Kalau kita lihat di zoom ini ya, zoom 50 kali seperti ini ya bentuknya. Nah, ini seperti ini Mas Bro. Jadi ya sebenarnya parah banget gitu ya. Bentuknya itu parah banget gitu ya. Tank brocel parah, dan banyak ya, ada lubang-lubang seperti itu yang dalam banget tuh. Itu kayak lubang dalam banget ya. Bisa lihat di layar nih, lubangnya dalam banget. Dalam ya. Padahal di sini nggak ada. Seperti itulah penampakan bata ringan bagian luar kalau di zoom pakai mikroskop Mas Bro ya. Nah seperti itu. Kita coba geser. Ini adalah bata ringan dari tipe AAC atau auto konsentrat apa gitu. Pokoknya AAC itu yang istilahnya itu tanda kutip pabrikan ya. Kalau CLC kan dia jadi dari apa namanya, lokal ya, dia bahannya pasir kalau misalnya CLC. Kalau AAC ini bahannya adalah atau limbah atau abu pembakaran batu bara ya, atau fly ash lah bahasanya, apalah seperti itu Mas Bro ya. Kita coba kita geser lagi. Nah sebenarnya memang parah bentuknya, jadi nggak beraturan, itu nggak halus gitu. Justru malah kemungkinan malah lebih harus bata merah. Cuma nanti kita zoom juga bata merah ya untuk kedepannya. Oke, bisa dilihat seperti ini. Dan apakah itu rembes ke dalam? Ya nggak tahu. Ada cacingnya. Apakah itu rembes ke dalam? Ya kita nggak tahu. Kayaknya, tapi ini memang apa namanya, berlubang ya. Memang berlubang seperti ini, kayak bocel-bocel gitu. Tapi dia nggak nyambung sampai ke dalam. Jadi harusnya kalau misalnya ini kena air, ini nggak tembus ke sini Mas Bro. Karena lubang-lubangnya itu seperti nggak apa namanya, nggak bersambungan satu sama lain. Karena ini kalau ditaruh di air ngapung soalnya. Jadi kalau misalnya Mas Bro bilang, oh bata ringan itu rembes air, sepertinya enggak, karena benda yang air itu bisa rembes itu kalau ditaruh di air itu tenggelam. Kalau ini mengapung. Oke, coba kita balik ya. Ini bagian yang dalam nih. Bagian yang dalam kayak apa gitu. Ya. Kita balik bagian dalam. Ini adalah bagian dalam bata ringan ya. Jadi bata ringan yang bagian dalam lebih parah, apa namanya, bocelnya gitu. Jadi banyak banget lubang-lubang yang gede-gede gitu lubangnya seperti ini Mas Bro. Tuh ada yang dalam banget, yang warna hitam itu dalam ya. Tapi ya dalamnya ya nggak dalam karena dari mikroskop kan gitu. Kita lihat di sini ya. Nah seperti ini bentuknya. Susah fokus. Oke ya, seperti ini Mas Bro ya. Itu yang hitam itu kayaknya dalam ya. Dan bocel-bocel parah gitu. Jadi ting promplong loh bahasanya.
Itu ada yang dalam banget yang hitam. Yes. Jadi menurut kita gimana kalau misalnya bata ringan ya? Kalau buat rumah itu gimana? Jadi kalau pengalaman kita di rumah ini pakai bata ringan semua mas bro ya. Pengalaman kita tuh pengerjaannya cepet ya, pengerjaannya cepat banget, jauh lebih cepat dari bata merah itu kita yakin ya. Kalau untuk biaya ya, kalau untuk biaya itu sebenarnya lebih murah bata ringan tapi nggak terlalu sih. Kalau misalnya bikin satu rumah kecil gitu, minimalis kayak rumah ini, kalau bikin rumah minimalis kayak rumah ini, itu biayanya kalau pakai bata merah kayaknya nggak terlalu banyak, mungkin lebih hemat sekitar ya 15% gitu seperti itu ya daripada bata merah. Mungkin kalau misalnya buat perumahan yang banyak atau gedung yang gede, yang tinggi, yang rumah yang luas gitu, mungkin biayanya akan lebih banyak gitu, karena memang dia pengerjaannya cepat dan apa namanya, istilahnya itu kalau ngerjain borongan banyak kan dia biayanya jauh lebih apa namanya, lebih murah karena berdikali-kali kan gitu ya. Kalau misalnya cuma satu rumah sih kayaknya nggak jauh beda gitu sama bata merah itu ya, mungkin lebih irit tapi ya mungkin sekitar 15-20% gitu kalau masalah biaya. Terus kalau masalah udah jadi bentuk rumahnya sama aja sih sama bata merah ya, nggak ada bedanya. Udah dicat begini kan, ini orang nggak tahu ini dari bata apa kan gitu. Jadi kalau masalah kelihatan dari luarnya itu sama aja sama bata merah. Terus masalah kekuatan ya, masalah kekuatan, karena memang rumah yang sekarang itu nggak dijadiin bata, itu nggak jadi tumpuan bangunan. Jadi bata itu sebenarnya hanya jadi pengikat. Bata merah pun sama ya, di daerah sini tetap udah kasih balok, udah kasih ring gitu. Jadi batanya ya cuman buat sekat dinding aja, sama juga bata ringan. Jadi kalau masalah kekuatan sih kayaknya akhirnya jadi sama, karena fungsinya cuma buat sekat, bukan buat tumpuan konstruksi, nggak kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu rumah bapak kita nggak pakai besi ya, jadi harus pakai bata merah untuk numpuin atap kan gitu. Kalau sekarang enggak, semuanya udah pakai besi, jadi kayaknya sama aja kalau masalah kekuatannya. Terus kalau masalah daya tahan, kalau masalah daya tahan rumah ya, misalnya umurnya sampai berapa tahun, bata ringan belum teruji, mas bro, belum teruji belum. Karena apa? Karena ini boomingnya itu kalau nggak salah tahun 2014 ya, mulai 2014 2015 itu baru dipakai buat rumah. Sebelum itu bata ringan cuma dipakai buat gedung-gedung, kantor, apartemen mungkin yang bertingkat-bertingkat seperti itu ya, belum booming. Semenjak tahun 2015 itu kayaknya pengalaman kita itu baru mulai dipakai buat rumah-rumah. Jadi rumah-rumah sekarang itu ya paling lama umurnya 5 tahun 6 tahun ya kalau dari bata ringan. Jadi ya kalau misalnya, tahan lama nggak ya, belum teruji. Tunggu mungkin 15 tahun lagi kan gitu ya. Seperti itu. Oke. Terus untuk masalah suhu, kita bahas suhu. Di sini bisa dilihat di mikroskop ini, ya bata ringan itu walaupun berlubang ya, bisa dilihat tuh berlubang, tapi lubang satu dan lubang lainnya, mas bro, itu nggak nyambung, nggak nyambung ya. Jadi dia itu kayak gimana ya? Walaupun dia berlubang, kalau diisi air itu nggak bakal tembus kemari ya, karena dia itu menampung tapi nggak tembus. Jadi bata ringan itu nggak nyerap air, jadi nggak lembab. Kalau misalnya mas bro coba cemplungin ke air itu dia nggak tenggelam ya, terapung. Berarti bata ringan itu nggak nyerap air dan nggak lembab. Jadi kenapa kalau udah seperti itu? Kalau seperti itu bata ringan tetap lebih hangat mas bro daripada bata merah, itu udah jelas. Karena dia nggak ngalirin air. Kalau bata merah beda. Kalau bata merah kita udah coba lihat video kita yang lalu, itu sama air itu tembus ya. Jadi memang dia itu nembusin air karena memang dari tanah. Ya. Oke, jadi kalau rumah ini sesuai pengalaman kita itu lebih hangat daripada rumah kita yang satu lagi yang pakai bata merah, mas bro. Di lokasi yang hampir sama sebenarnya ya, seperti itu. Jadi tetap bata merah itu pengalaman kita pribadi itu lebih hangat rumahnya, lebih hangat. Karena di sini daerah pegunungan dan dingin, jadi kita ya lebih prefer, lebih seneng pakai bata ringan karena lebih hangat gitu. Kalau misalnya rumah kita di perkotaan mungkin lain lagi, karena kalau ini hangat kan kita di kota butuh sejuk. Kita yakin bata merah itu jauh lebih sejuk daripada bata ringan, karena bata merah itu bisa nyimpen air di dalamnya. Temboknya kalau dipegang itu dingin, lebih dingin pasti daripada bata ringan. Kalau misalnya daerah sini pas waktu musim
hujan gitu ya, itu di temboknya itu kalau udah di bata merah matus gitu. Ini nggak terlalu kok. Nah, dingin tapi nggak biasa gitu. Kayak megang meja ini. Tapi kalau dari tembok batang merah tuh mah des gitu kayak habis buka kulkas mas bro. Jadi gitu ya. Kayaknya itu pemilihannya ya kalau kita nih misalnya punya rezeki terus punya tanah di kota di Jakarta atau di Semarang atau di Surabaya, kota-kota yang gerah kan gitu ya bahasanya, kita akan bangun rumah pakai bata merah mas bro. Ya, kita bangun rumah pakai bata merah. Tapi kalau kita punya daerah dingin seperti sini ya, di pegunungan misalnya di Dieng atau di ya daerah-daerah yang notabene itu suhunya itu sekitar ya 23 derajat 24 derajat ke bawah, itu kita akan bangun rumah pakai bata ringan mas bro. Jadi itu aja. Kalau masalah biaya bangun satu rumah itu kayaknya nggak jauh beda deh, nggak jauh beda ya, nggak jauh beda masalah biaya kalau cuman bangun satu rumah, kecuali kalau mas bro borong gitu yang banyak, itu bata ringan lebih irit tentunya. Oke, mungkin sekian informasi dari kita tentang zoom dari bata ringan ini dan pembahasan sedikitnya. Jangan lupa untuk like ya dan subscribe dulu channel ini dan share jika dirasa bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Oh ya, Mas Bro juga bisa subscribe channel Dunia Mikro. Itu channel kita juga yang bahas tentang sesuatu memperbesar suatu benda gitu dengan mikroskop ini dan ini. Oke, sampai ketemu di